Om Swastiastu. Selamat siang pemirsa umat sedharma dan generasi muda dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Nikadek Juliantari bisa hadir di hadapan pemirsa sekalian dalam acara moderasi podcast program penyuluhan agama Hindu, seksi urusan agama Hindu, Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Pada podcast kali ini, topik yang akan diangkat sangat aktual dan selalu menarik untuk diperbincangkan. Sehingga sayang sekali jika Anda lewatkan. Pada kesempatan yang baik ini, topik yang akan kita bahas bersama adalah bahaya narkoba bagi generasi muda di Karangasem. Untuk topik yang satu ini, dari Seksi Urusan Agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Karangasem telah menghadirkan dan mengundang narasumber dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karangasem sebagai bintang tamu dalam podcast kali ini. Beliau adalah Bapak Iputu Bayu Saputra Adinata. Selamat siang Bapak. Semua selamat siang. Salam sehat dan salam tangguh untuk generasi anti narkoba. Salam war on drug. Tagline kita. Ya, masih sangat muda ya Bapak akan menjadi narasumber pada kesempatan siang hari ini. Kita akan berbincang selama 1 jam ke depan, kemungkinan akan membahas mengenai bahaya narkoba bagi generasi muda di Karangasem. Nah, untuk topik yang satu ini memang sering menjadi perbincangan di masyarakat dan kami mengucapkan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk menghadiri podcast pada hari ini. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa BNN Kabupaten Karangasem merupakan instansi yang integral atau vertikal yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam skop wilayah Kabupaten Karangasem. Nah, untuk lebih jauh memahami apa itu BNNK, alangkah baiknya kita akan mohonkan penjelasan kepada Pak Putu berkaitan dengan BNNK itu, mungkin apa tugasnya, kewenangannya, fungsinya dalam skop wilayah Kabupaten Karangasem. Silahkan Pak Putu. Terima kasih kepada Ibu Kadek. BNNK sendiri itu adalah perpanjangan tangan dari BNNP dan BNN RI. Sebelum kita mengenal lebih dalam apa itu BNNK, kita harus tahu dulu BNN itu apa. BNN kan seperti disebutkan Badan Narkotika Nasional yang mempunyai tugas itu dalam P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Di sini, kalau kita melihat secara lingkup luas, BNN adalah perpanjangan tangan dari presiden sendiri, karena kan di bawah non-kementerian, tapi di bawah presiden. Maka dari itu, kita harus tahu apa saja peran-perannya di setiap daerah. Makanya ada juga BNNK, karena nggak mungkin BNN RI bisa menjangkau daerah-daerah semua di Indonesia. Maka ada juga BNNP provinsi, maka juga ada BNNK yang di kabupaten. Tugasnya memang seperti yang saya sebutkan untuk mencegah dan memberantas. Mencegahnya apa? Mencegah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan di masyarakat. Memberantasnya apa? Memberantas peredaran gelapnya. Karena narkotika sendiri kan bila digunakan dengan baik dan benar menjadi obat, tapi bila disalahgunakan menjadi bumerang. Seperti itu. Ya, luar biasa sekali penjelasan dari Pak Putu. Berarti tugas secara umum BNN Kabupaten itu merupakan perpanjangan tangan dari BNN Pusat seperti itu Pak ya, mulai dari pencegahan, pemberantasan, dan bahkan mungkin ada tahapan-tahapan pemantauan dan mengedukasi. Nah, dari penjelasan Bapak Putu tadi saya garis bawahi berkaitan dengan BNN itu sendiri adalah Badan Narkotika Nasional. Saya tekankan pada kata narkotika Bapak, karena yang lebih familiar mungkin
dikenal oleh masyarakat itu selain istilah narkotika ada istilah narkoba, dan bahkan di masyarakat istilah narkoba ini sering digunakan sebagai bahan candaan, bahan lelucon, dan bahkan diplesetkan, Pak. Narkoba itu entahlah dia narkopi Bali, kemudian narkomoh barat. Itu mungkin supaya masyarakat kita, khususnya generasi muda itu tidak terlanjur salah kaprah, terutama yang awam. Mungkin Pak Putu bisa memberikan penjelasan dan penegasan narkoba itu apa sesungguhnya, Pak? Ya, narkoba itu sendiri adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkotika sendiri itu juga dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu 3. Yang pertama yang terbuat dari alami, yang kedua semi sintetis, yang ketiga sintetis. Sedangkan psikotropika itu dibagi menjadi 4 golongan, yang mulai dari yang benar-benar dilarang sampai yang untuk pengobatan. Dan bahan adiktif itu bahan yang mengandung adiksi, yang membuat kita kecanduan atau kasarnya pingin terus. Misalnya kayak rokok, terus alkohol itu bisa diginin. Cuma rokok dan alkohol kan tidak diilegalkan, karena kan masih legal, masih bisa diperjualbelikan yang memang kandungannya ada batas tertentu. Nah, kalau dipakai bercandaan, kenapa bisa dipakai bercandaan? Karena BNN sendiri biar tidak ditakuti, karena BNN kan punya 3 tugas juga. Pertama P2M, kedua rehab, ketiga berantas. Nah, biar masyarakat tidak takut, apakah BNN ini akan menangkap? Iya, cuma sebelum menangkap kita kan memberikan sosialisasi terdahulu. Setelah bandel disosialisasi nggak mau, tertangkap, kita rehab dulu, apakah dia bisa disembuhkan, apakah bisa kembali ke masyarakat, bandel lagi, baru kita berantas. Makanya kita itu is okay dipakai bercandaan, cuma karena itu dah, biar masyarakat tidak takut. Karena dengar BNN nih gini, serem. Narkoba nih serem. Nggak, narkoba emang harus kita kenali agar kita bisa menghindari. Kan bisa kata-kata orang bilang tak kenal nggak sayang gitu. Iya, betul, Pak. Kalau narkoba tak kenal tak dapat menghindari. Iya. Jadi misalnya kalau ada teman kita ngasih, ini barang ini enak buat segar, kita harus tahu apa sih barang yang bisa buat segar. Apakah minuman ini? Kalau minuman ini buat segar, minuman apa yang mengandung kayak gini? Itu jadinya yang buat kita bisa menghindari nanti pergaulannya seperti itu. Makanya kalau secara rinci, memang itu udah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya memang ada yang dilarang, yang tidak. Itu aja sih kalau misalnya dari segi penamaan gitu Bu ya. Kalau segi lainnya mungkin ada pertanyaan lain boleh disampaikan gitu. Ya, berarti dari segi jenis itu sudah beragam sesungguhnya, walaupun yang familiar di masyarakat mungkin ada istilah narkoba, dan mungkin juga beberapa masyarakat mengenal istilah ganja. Mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan berkaitan dengan jenis itu, berkaitan bentuk fisiknya mungkin, lalu efek samping yang bisa ditimbulkan dari berbagai macam jenis narkotika itu, Bapak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau jenis-jenis narkoba tuh dibilang cenderung sangat banyak Bu, karena kan itu udah dibagi ada berapa golongan tuh, yang ada yang alami, ada yang buatan gitu. Kalau ganja sendiri kan dia alami, dia seperti yang ada di internet memang berbentuk daun, tapi karena sekarang udah modernisasi, jadi ada yang emang dibentuk, ada yang kayak rokok. Makanya sekarang kita harus perhatikan pertemanan. Apakah teman kita tuh bener-bener ngasih rokoknya itu rokok ciptaan pabrik yang legal apa ilegal, seperti itu. Sedangkan jenis-jenis lainnya itu kayak memang ada kayak yang seperti kristal, kayak tawas dibilang, itu sabu, terus ada yang pil, itu ekstasi. Makanya emang yang terkenal di Indonesia sih emang seperti itu, yang bahan-bahan yang memang murah gitu. Kalau yang bahan-bahan mahal seperti yang kayak serbuk, heroin, dan lain sebagainya itu emang lebih banyak orang bule make. Makanya kalau sekarang untuk yang dicurigai memang harus seperti rokok, pil. Terus mungkin ada yang kayak, kok tiba-tiba teman kita bawa kayak gula-gulaan nih, apa nih? Nah, itu harus dipertanyakan gitu. Karena bisa jadi memang itu narkoba.
Dan untuk seperti ciri-ciri atau kelihatannya narkoba itu memang beragam, Bu. Karena semakin perkembangan zaman semakin banyak variasinya. Dulu kan cuma rokok dah dibilang, atau enggak misal kayak pil obat. Sekarang banyak ditemukan, bahkan di luar negeri pun sekarang udah kayak plastik dia. Plastik nanti ditaruh di lidah dimakan kayak gitu. Terus juga ada yang kayak berupa permen. Zaman kapan ya, 2018 ke bawah tuh kan ngetren anak-anak sekolah dikasih permen gratis sama orang-orang. Pak. Itu kan takutnya ada yang memang mengandung narkoba kayak gitu. Makanya banyak variasinya, ada yang minuman. Cara yang paling benar memang kita harus waspada memilih teman. Karena mau nggak mau yang nyakitin kita tuh teman kita, Bu. Kita nggak tahu dia suka sama nggak sama kita, makanya kita harus tahu ini minuman yang kita kasih ini dikasih apakah baik atau tidak, seperti itu. Makanya kalau udah tahu ciri-cirinya kan kita tahu kok teman kita bawa serbuk, kok teman kita bawa rokok tapi nggak isi merek gitu, kok teman kita kayak bawa permen-permenan atau pil-pilan nih apa nih. Karena kan kalau obat dokter nggak jelas, dia ada bungkusnya, ada namanya. Kalau udah nggak ada nama ya kita harus kasih tahu lah dia. Harus kita curiga Pak, dan harus kasih tahu, ngapain sih kamu bawa kayak gini-ginian? Seperti itu. Ya, berarti betul sekali yang disampaikan oleh Pak Putu tadi, bahwa kecemasan masyarakat terkadang seperti itu yang disampaikan oleh Pak Putu, karena isu-isu yang beredar di masyarakat seperti yang kita ketahui saat ini, ada jajanan yang beredar katanya mengandung narkoba, kemudian ada permen, gula-gula, itu juga sesungguhnya menjadi kecemasan tersendiri Pak Putu. Oleh karena itu pesan beliau tadi bahwa masyarakat memang harus sudah waspada, mencurigai, kemudian selektif dalam memilih teman. Seperti itu Pak Putu ya. Lalu Pak Putu berkaitan dengan orang yang sudah terlanjur misalnya kecanduan narkoba atau menjadi pecandu, itu ada dampak buruk bagi kesehatannya itu seperti apa? Kemudian kalau sudah terjadi seperti itu, penanganan dari BNN sendiri, kemudian pihak keluarganya itu seperti apa Pak Putu? Kalau untuk ciri-ciri orang yang terkena narkoba zaman dahulu ya, pasti kan kurus, tidak pernah mandi, ugal-ugalan, pokoknya kayak gembel lah kalau bisa dibilang. Tapi karena perkembangan zaman dan jumlah narkoba yang sudah beragam, banyak juga orang-orang yang kelihatannya sehat, kelihatannya energik, bahkan lebih cantik gitu, kayak bersinar-sinar gitu ya, lebih ganteng. Itu yang susah membedakan. Tapi kalau misalnya kita secara hati ke hati gitu, misalnya kalau ada keluarga yang memakai narkoba atau gimana, otak pasti nggak pernah salah, Bu. Otak orang tuh pasti kayak mengatakan sejujurnya. Begitulah orang yang pakai narkoba. Ketika dia diajak ngomong, otaknya udah ngalur ngidul kemana. Misalnya kita ngomong, suruh aja dia, coba kamu makan. Oh ya, aku naik motor. Itu kayak kok jauh. Berarti otaknya itu sudah tidak terkendali ya Pak Putu, tidak terkendali karena rusak. Zat yang paling berbahaya narkoba itu adalah yang merusak otak, Bu. Karena fisik emang tidak terganggu. Karena gimana? Kalau dia pakai narkoba terkontrol, dia pasti bakal sadar fisiknya lemah atau enggak. Yang pakai narkoba yang tidak terkontrol udah yang dia lupa makan, makanya jadi kurus. Terus kayak lupa tidur, makanya matanya hitam-hitam. Tapi kalau yang pakai narkoba pinter, dia bakal terlihat biasa aja. Cuma kekurangannya pasti otaknya terganggu. Tidak connect, dia diajak berbicara atau diajak komunikasi, pasti pandangannya suatu saat kosong. Makanya kan kayak yang sudah-sudah kayak seperti ya dibilang artis-artis yang memakai narkoba, pasti kalau kita anggap temen dekatnya, pasti kita tahu kok dia ngomong ngeblank nih. Ya, sepertinya nggak nyambung gitu. Pak, ya. Makanya kalau misalnya kita di keluarga, misalnya anggap aja kita punya anak, punya saudara lah. Ketika perubahan sifatnya sudah sangat signifikan, kita harus curiga. Kenapa nih? Karena kan banyak juga misalnya patah hati pun juga orang kayak narkoba. Diajak ngomong nggak mau, dikasih makan nggak mau. Makanya sekarang kita harus lebih dalam. Kenapa nih orang? Kenapa nih anak? Mau diajak ngobrol, ngawur jawabannya. Dinasehati,
marah-marah, atau enggak memang kita malah ngomong baik-baik lah, kita ngajak seneng-seneng, dia malah sendiri di kamar mengurung. Iya, Itu bisa iya, jadi mengurung ini. diri di Iya, kamar ya. itu bisa jadi dia pakai narkoba, karena itu narkoba itu memberi efek yang halusinasi, efek yang bergembira sendiri, efek yang bersemangat Iya. gitu. Makanya itu yang dia buat orang itu berubah. Iya. Itu jadi kalau ibu menanyakan secara fisik gimana, secara fisik Memang tidak tampak tidak ya. tampak beragam-ragam Iya. ada. Tapi secara mental udah pasti jauh dia berubah. Karena kasarnya kalau misalnya penelitiannya terjadi, orang yang pakai narkoba itu cuma 70% lah otaknya bisa kembali. Misalnya kalau kita udah obatin nih gini, cuma 70%, nggak bisa dia 100%. Mentok-mentok ya 90% gitu. Pasti ada yang 10%-nya itu konslet kasarnya kalau di Iya. mesin. Makanya janganlah sekali-sekali nyoba. Mau sedikit apapun pasti konslet nanti. Gitu jadinya di sini. Ya, berarti serangan utama narkoba itu berefek ke otak. Otak. Ya, pasti. padahal otak itu sangat penting bagi manusia Iya. karena otak sebagai pengendali tubuh Iya, kita. seperti itu. Wah, berarti sangat mengerikan ini Pak Putu, bahaya dari narkoba. Tetapi ketika bahaya narkoba ini sudah begitu mengerikan, dampaknya sudah diketahui, kemudian sanksi hukumnya juga sudah jelas, sudah diketahui. Tetapi ternyata masih marak juga kasus penyalahgunaan narkoba ini di masyarakat. Kira-kira menurut Pak Putu atau dari kacamata Pak Putu, penyebab utama penyalahgunaan narkoba ini selalu meningkat di masyarakat itu seperti apa, Pak Putu? Yang menyebabkan penyalahgunaan ini meningkat karena kebutuhan ya Bu ya. Contoh lah kita sekarang kan butuh kuota, padahal zaman dulu nggak butuh kuota. Kayak gitu dah jadinya ini narkoba. Ketika masyarakat pengen membeli, akan selalu ada. Coba kalau dari diri sendiri yang bisa membentengi bahwa saya tidak memakai narkoba, saya nggak akan pakai narkoba, itu pasti otomatis penjualnya nggak laku sendiri, dia pasti habis sendiri. Makanya kalau di sini kalau dibilang kenapa bisa terus beredar, kenapa di masyarakat makin banyak, karena masyarakat masih membutuhkan, gitu loh. Membutuhkan dalam artian apa? Pengobatan. Iya. Nah, mau disuntik untuk dioperasi, isi kandungan narkoba karena menghilangkan rasa sakit seperti itu. Nah, yang harus dibantah sini adalah benar orang-orang yang mengedarkan dan menyalahgunakan itu peredaran gelapnya. Makanya kalau menyalahgunakan tidak ada peredaran gelap, kan tidak juga menyalahgunakan dia. Iya, ya, betul. gitu. Iya, betul. Makanya peredaran gelapnya yang harus digini, karena kalau udah diatur oleh undang-undang, kalau kamu pakai ini segini, itu memang dia untuk dosis pengobatan. Yang orang-orang sekitar lakukan kan berlebihan dia makainya. Dikasih dosis untuk menghilangkan rasa sakit, disuruh cuma pakai seminggu. Ya. Coba-coba dipalsuin obat ya, berlanjut ya. gitu karena keenaan. Nah, itu ya sebenarnya salah. Makanya kalau sudah dibilang dari diri sendiri harus menolak, Bu. Entah kita dengan cara halus atau dengan cara kasar sekalipun gitu. Kalau cara halus kan bilang, misal temen nawarin ini, enggak, aku nggak pakai kayak gini-gini, takut aku gininya, efek kedepannya. Kalau cara kasar, nasut metimpal, gitu jadinya. Lebih baik kita berhenti berteman daripada kamu ngajak aku ke jurang yang kayak gini. Karena seperti dibilang tadi, efeknya kemudian hari itu berat. Tapi kalau kita nggak kenal, ya itu nggak bisa menghindari. Tapi kalau kita mengsaklek ini, dikat bener-bener, gimana ibu-ibu hamil kalau operasi? Ya. Gimana kalau kita usus bundu kita operasi? Karena masih di bidang pengobatan masih sangat diperlukan, karena belum ada alternatif. Misalnya anggap aja daun cengkeh gitu dipakai bisa ngilangin gini kan belum bisa. Pasti obat-obatan yang memang mengandung dosis penetral rasa sakit seperti itu, Bu.
Ya, berarti narkoba itu memang harus ada karena ada sisi positif Iya. dan sisi negatifnya. Sisi positifnya bisa digunakan untuk dunia medis dan sisi negatifnya inilah yang patut kita waspadai Iya. seperti itu, Pak. Ya, karena akan disalahgunakan, kemudian mungkin digunakan untuk hal-hal yang tidak diperlukan, Iya. menjerumuskan bahkan. Nah, tadi secara sekilas sudah Bapak sampaikan berkaitan dengan kiatnya membentengi diri bahwa kembali kepada diri sendiri, mawas diri, kemudian memilih pertemanan dan selalu curiga terhadap sesuatu yang Iya. aneh itu pemirsa. Lalu berkaitan dengan kiat-kiat khusus misalnya supaya peredaran narkoba ini, terutama peredaran gelapnya itu bisa diberantas, ada tidak, Pak? Kalau kiat khususnya ya pasti membentengi diri sendiri yang pertama, karena entah apapun kalau memang diri sendiri kita yakin akan yang kita lakukan, nggak mungkin orang lain bisa masuk. Itu benteng diri sendiri dengan cara apa? Yang pastinya agama. Agama udah menjadi sumber paling pasti keyakinan manusia. Kenapa saya berani bilang gitu? Ketika manusia punya keyakinan, pasti dia punya agama. Ketika dia nggak punya keyakinan, dia pasti nggak memikirkan agamanya dia mau seperti apa. Coba kita menusuk ke tahun purba lah misalnya sebelum manusia terbentuk agama. Mereka kan punya keyakinan, itu loh. Walaupun belum terbentuk agama, makanya ketika orang punya keyakinan, agamanya dia pasti akan terbentuk dengan sendirinya, Bu. Seperti itu, makanya kalau memang kita cenderung kayak down atau memang kita benar-benar ngerasa sedih banget, nggak ada emang tempat curhat, ya pasti Tuhan yang paling utama, Bu. Karena maupun gimana, masalah itu terjadi karena manusia nggak pernah mau dengerin Tuhan. Walaupun kita sadar, misalnya gini dah, kasarnya ada beberapa kasus, ya anggap aja teman-teman saya yang pakai narkoba mungkin ya di luar sana, dia sudah dikasih tahu bahwa pas make misalnya pecah barangnya atau pas make barangnya hilang. Kalau nggak secara logika kan mustahil. Berarti kan secara Tuhan itu udah, ini kamu harusnya tobat sekarang. Kamu harusnya berhenti make sekarang. Makanya dari itu kan manusia itu udah dikasih kode oleh Tuhan bahwa misalnya itu udah kamu putus sekolah gini, apa yang kamu harus lakukan? Coba berdoa, mungkin skillnya akan keluar seperti itu. Itu yang manusia nggak pahami. Makanya narkoba pun masuk dari situ. Ketika dia masalah keluarga, nggak ada tempat diajak curhat, ketemu temen yang salah, kembali lagi ketemu lingkungan yang salah, terjerumus. Maka kiat yang paling utama adalah apa? Keyakinan diri sendiri dan keyakinan kepada Tuhan, bahwa Tuhan nggak ngasih masalah melebihi kapasitas manusia. Itu aja sih, Bu. Ya, wah, luar biasa ini pembahasan dari Pak Putu berkaitan dengan bahaya narkoba. Tadi sudah dijelaskan bahwa kiat terakhir untuk membentengi diri kembali kepada diri sendiri itu sendiri, kemudian kembali pada penguatan ajaran-ajaran nilai luhur agama, sehingga kepercayaan yang tertanam dalam diri itu yang akan menguatkan kita supaya tidak terjerumus atau terlanjur ada ke jalan sesat. Seperti itu, Pak Putu. Ya, ini luar biasa sekali pemirsa. Dari perbincangan singkat tadi kita sudah teredukasi, mendapatkan pencerahan. Mungkin sebagai penutup Pak Putu bisa memberikan closing statement mungkin untuk menguatkan topik yang kita mungkin menghimbau lagi kepada pemirsa sekalian. Silakan Pak Putu. Ya, kalau dibilang statement sih nggak statement ya, karena kan dari diri saya sendiri gitu. Mungkin pertama, mari kita perangi narkoba itu bersama-sama, karena pemerintah nggak akan bisa kalau masyarakat tidak bertindak. Seperti halnya memberantas sampah, kalau nggak kita yang membuang sampah pada tempatnya, nggak mungkin kan Perdana Menteri yang membuang seperti itu loh. Jadi kan memang dari masyarakat yang harus sadar apa yang harus kita lakukan ke depan, itu butuh bantuan masyarakat. Jadi kalau di sini untuk memerangi narkoba sangat amat sangat lagi digarisbawahi, masyarakat yang harus membantu.
contohnya itu udah lagi, kalau misalnya anak ibu make, jangan ditutupi. Nggak ada, orang tua memang nggak ada yang bilang anaknya jahat. Pasti sejahat-jahat apapun anaknya pasti dibilang anak saya baik. Jangan kayak gitu, karena aturan juga udah ada, siapapun yang melindungi akan terkena juga. Jadi lebih baik anak ibu yang menggunakan atau keluarga yang menggunakan lebih baik direhab. Kalau direhab otomatis bisa terselamatkan seperti itu. Makanya ayo kita rehab, ayo kita perangi narkoba bersama, dan ingat tagline dari BNK Karangasem dan BNNRI, War on Drug. Oh iya, perangi narkoba. Iya, luar biasa sekali. Tadi closing statement ya dari Pak Putu mewakili BNNK Kabupaten Karangasem, bahwa sesungguhnya memerangi narkoba itu bukan menjadi tanggung jawab BNNK seperti itu ya, bahkan bukan hanya. Ya, bukan kalau tanggung hanya. jawab sih Ya, kita, tapi bukan ya, hanya gitu. Bukan hanya menjadi tanggung jawab BNN, tetapi mari kita masyarakat semua, generasi muda bersama-sama bahu-membahu memberangi bahaya narkoba ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau kita sudah terjerumus, generasi emas kita juga akan hancur seperti itu, Pak Putu ya. Luar biasa sekali perbincangan kita pada siang hari ini. Secara tidak langsung pembahasan kita telah mengedukasi masyarakat berkaitan dengan bahaya narkoba bagi generasi muda di Karangasem khususnya. Semoga apa yang telah kita diskusikan tadi itu memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat, bagi pemirsa sekalian, untuk selalu ada di jalan dharma dan senantiasa mawas diri terhadap bahaya ataupun jeratan godaan narkoba itu sendiri. Akhirnya pemirsa, saya Nikade Juliantari dan segenap tim yang bertugas mohon undur diri dari hadapan pemirsa. Terima kasih, sampai jumpa pada podcast selanjutnya yang tentunya akan membahas topik-topik yang sangat menarik untuk kita perbincangkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.